Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Restu Motor dan kita akan membahas tentang dunia seputar otomotif, terutama dunia sepeda motor. Kita kedatangan pasien Jupiter Z yang mengalami boros businya. Kita langkahnya pengecekan dulu pada busi ya kawan. Pada busi kita cek dulu apakah warna businya, kita cek pengapian dari koil, kita cek supaya kita mendapatkan menganalisa penyakit motor ini gampang ya kawan-kawan. Jadi langsung kita nanti ketahuan businya apa kayak gimana, kita langsung cek bagian mana yang harus dikerjakan ya kan. Kita cek busi pertama apakah benar businya ini mati atau gimana, karena dari yang punya katanya sering terjadi kayak gitu. Kita cek dulu ya kawan, kita kontak, setelah itu kita nyalakan double, ternyata benar businya itu menyamping, tidak di ujung ya kawan, tidak di ujung, dan kita vonis langsung mati aja. Nanti waktu pembetulan kita tetap langsung ganti busi yang baru ya kawan, ini sudah tidak layak dipakai. Dan kita cek juga di bagian coil, kita langsung copot aja businya bentuknya berat, dan kita langsung cek bagian pengapian. Oh iya, itu ada kawan-kawan, bagian pengapian dari coil itu ada bagus, normal percikannya ya, benar tuh businya sangat hitam. Dan kita langsung langkah-langkahnya menganalisa bahwa penyakitnya itu ada di bagian karburatornya. Kita keluarin dulu coilnya itu biar tidak ya kuatirnya ngeground atau gimana ya, lewatan samping, dan kita langsung di bagian eksekusi bagian karburator kawan. Copot dulu karburatornya. Ya, setelah karbulasi kita buka, kita mulai copot bagian karbulasi ya kawan, mulai dicopot bagian karbulasi, ternyata itu ya, kita copot untuk menganalisa apanya aja yang harus diperbaiki. Nanti kita akan tahu ya kawan, bahas penyakitnya apa, intinya apa, dan harus mana apa yang harus dibetulin ya. Kita cek dulu juga bagian tampungan bensin ya, tampungan bensin itu harus kita cek juga, kalau berlebihan juga nggak bagus kawan. Kita cek caranya itu ya, kita tiup ya, kita rasakan aja ya. Nah, kita rasakan, tiup, kita tekan, itu isinya ada. Kalau pas kita angkat kok pelampungnya kita angkat kok masih kita mengeluarkan udara, berarti tampungan nggak beres, kita betulin. Tapi itu tampungannya itu benar ya kawan ya. Kita cek di bagian pilot jet dan main jetnya ya, kita bersihkan dan kita cek
pilot jetnya dan main jetnya. Ya, kita harus bisa menganalisa ya kawan ya, karena ini bukan injeksi sistem karbu. Karbu itu harus gimana, langkahnya apa yang harus dibetulin kalau dapat penyakit kayak gini, itu harus penangannya gimana, kita kasih tutorialnya kawan ya, biar bisa berbagi ilmu. Ya, ini kita cek bagian pilot jetnya dulu, dan kita cek bagian diafragma ya, diafragma juga ya kawan ya. Nah itu diafragma, nah kita cek juga yang bagian samping ya, diafragma itu biasanya kadang kalau berlubang juga suaranya Jupiter itu nggak enak, boros, karena uapnya bensin itu keluar dari situ. Kita tengok ke cahaya lah, kita tarik-tarik karetnya, terus ada lubangnya ya, kalau ada lubang kita ganti, kalau nggak usah, kita bersihkan aja. Dan kita melakukan pembersihan sebelum dipasang. Setelah itu kita ambilin itu bagian spuyernya ya, pilot jetnya itu. Kita semprot dan bersihkan biar bersih kawannya. Semprot terus, kita bersihkan. Nah ini yang kawannya, pilot jetnya itu. Dan itu di bawah main jetnya. Ini yang main jet ya, main jet itu yang di bawah main jetnya itu ada sambungannya, itu apa, lubangnya ada, itu enggak, kotorannya itu harus nggak ada kawan, itu harus benar-benar bolong semua, nggak boleh buntu, nggak boleh tersumbat itu di bawah. Itu juga sering mengganggu pengkabutannya nanti di pengkabutan bahan bakarnya. Kita semprotin pakai karbu cleaner ya. Semprot pakai cleaner, setelah semprotin kita bersihkan pakai kompresor. Nah ini main jetnya ini, lubangnya ini nomornya itu biasanya 17,5. Nah ini kita atasi, ukurannya sama kawan-kawan, sama, cuma kita itu cari yang feeling ya, kita cari yang feeling itu lebih kecilan dikit. Mungkin kalau udah lama itu agak lebar ya kawan ya, dari jarumnya juga nggak pas atau gimana. Nah, tapi di restu motor ini pilot jetnya kita rubah sedikit lebih kecil aja kawan, kita sorot di sinar matahari atau gimana. Nah, ini udah saya sortir ini pilot jetnya. Nah itu kita sorot, cari yang agak kecil ya kawan, cari agak kecil, terus kita pasang ya. Kita mulai pemasangan. Tadi yang bagian main jetnya itu, saringan yang di bawahnya itu harus bersih kawan ya, bersih, jangan ada sampai kelihatan tersumbat. Dan intinya itu tadi ada kita melakukan perubahannya tentang karburator itu ya, kita rubah di pilot jetnya. Dari diafragma tadi kita cek, pelampung, isi takaran bensin kita cek, terus main jetnya kita cek. Nah itu udah normal, sebelum pasang kita cek dulu juga, khawatirnya ada kotoran ya. Bagian diafragma juga, itu diafragma itu berfungsi kalau misalnya itu bocor, maka pengkabutan
akan lewat situ dan mengalami karburator itu ngosok, bersuara keras, kadang RPM itu nggak jelas, mau turun itu gas, mau waktu digas mau gas turun itu biasanya itu lambat. Diafragma itu biasanya diafragma kalau rusak itu digas, ya kan, digas kenceng, tapi waktu turunnya itu biasanya mengalami lambat kawan-kawan, mengalami lambat dan suaranya itu nggak enak. Pasang dan beratnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya kawan. Kita baut diafragma juga kita pasang semua, dan kita melakukan pengleman juga, dibersihkan, kita lem aja, baterainya bocor kawan-kawan, lem, pasang. Dan ini setelah pengecekan dan semua sudah mulai kelar, kita mulai pemasangan karburator, dan karburator sudah dipasang kawan ya. Kita cek hasilnya dan hasilnya gimana. Kita cek sound ya, suaranya halus, enak, dan tidak ada kendala berbuat. Posisi mesin dingin sudah enak. Kita cek sudah enak. Terus terakhir nanti kita akan melakukan pengecekan setel anginnya ya, setel anginnya. Kita biasanya setelah berat itu yang setel anginnya itu kita pentokin dulu, setelah itu baru cari satu putaran atau 1/4 putaran ya, tergantung enaknya mesin itu gimana ya. Biasanya pentokin dulu, setelah pentokin nah kita buka, kita cari satu putaran dari titik pertama dan sampai kembali titik pertama lagi ya, satu putaran atau 1,5 putaran. Mantul ya, kita cari RPM nya, intinya cari RPM nya yang enak ya, gas-gasannya yang enak ya, gas-gasannya yang enak biar mesin oke. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih Restu Motor memberikan tutorialnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, teman otomotif, teman kuku ireng, pokoknya tanpa kalian subscriber, penonton semua yang suka channel ini, saya ucapkan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.